Silahkan bersiap, kuliah akan kita mulai. Yang belum on cam silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada 4 Maret 2022 pada pertemuan minggu ketiga, mata kuliah hukum perbankan. Kita lanjutkan atau kita hentikan Zoom-nya? Lanjutkan, Bu. Oke, silahkan yang tidak on cam, tidak ada pemberitahuan untuk live saja. Tidak wajib juga ikut Zoom. Kalau kalian merasa tidak ada manfaatnya juga enggak apa-apa. Semester 6 setiap hari kok diberitahu terkait aturan seperti itu ya. Mari kita efisienkan waktu dengan baik. Oke ya, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya saya ingin review dulu kepada Anda semuanya terkait dengan mata kuliah, terkait dengan materi di minggu sebelumnya. Silahkan untuk buka Menti. Nah, masukkan kodenya, sebentar saya share kodenya. Oke. Ya, ini bisa Anda lihat di layar. Saya kopikan juga di chat Zoom. Ya, silahkan diisikan ya, diisikan di Menti Anda jawabannya. Oke, kalau ada kendala silahkan disampaikan. Saya kira tidak ada kendala dalam mengisinya. Selain saya ingin mengetahui pemahaman Anda pada materi sebelumnya secara tertulis melalui Menti, saya juga ingin tahu ya, review kalian secara lisan, secara langsung itu. Saya akan tunjuk secara random ya, silahkan disampaikan jawaban Anda terkait mengapa bank berperan dalam sistem keuangan negara. Gitu ya, mengapa berperan. Salma. Iya, Ibu. Karena menurut saya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara kita, Ibu. Oke, Mbak Saripah. Mbak Saripah Aini. Ya, Ibu. Silahkan kalau menurut Mbak Saripah. Karena untuk menghimpun dana untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Ya, udah itu jawabannya. Iya, Ibu. Oke, kalau Mas Solahuddin. Mas Solahuddin, silakan. Halo, Ibu. Iya. Oke. Jadi fungsi mengapa bank berperan dalam sistem keuangan negara itu karena bank berperan sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan negara dan ekonomi negara. Karena di dalam bank juga peranan uang sangat penting ya untuk menunjang ekonomi sebuah negara, begitu, Bu. Oke, Mas Muhammad Rian. Baik, Ibu, menurut saya untuk menjaga sistem keuangan untuk tetap stabil dan berfungsi secara efisien.
Oke, Mbak Rosana, gimana Mbak Rosana? Menjaga sistem kestabilitasan, Bu. Oke. Iya, dari yang sudah disampaikan oleh beberapa teman Anda, ada juga apa yang sudah dituliskan di dalam Menti, ini mayoritas jawabannya untuk stabilitas keuangan. Nah, saya ingin menyampaikan, ya barangkali menambahkan saja ya terkait dengan jawaban kenapa sih kok bank itu berperan dalam sistem keuangan negara. Kalau kita bicara terkait dengan stabilitas atau kestabilan suatu sistem, itu tidak hanya keuangan. Memang untuk mencapai kestabilan itu penting ya gitu. Nah, itu di takaran tujuan besarnya ya filosofis itu supaya sistem negara, keuangan, perekonomian itu stabil. Kalau berada di garis yang bawah itu kan tidak stabil, jadi stabil gitu, tenang. Nah, sesungguhnya gimana sih cara, kenapa kok berperan dalam stabilitas itu gitu. Secara lebih konkret yang ingin saya sampaikan kembali kepada di kelas ini kepada Anda semua adalah yaitu terkait core atau fungsi dari bank itu sendiri. Di mana fungsi utama, core utama dari bank sesuai dengan undang-undang perbankan itu kan menerima dana dan menyalurkan dana. Tentu saja dari dan ke masyarakat. Jadi di sini ada benda yang sangat penting, yaitu si dana, si uangnya, uang dari masyarakat. Untuk menjalankan kehidupan, perputaran uang itu sangat penting. Kita tidak bisa seenak sendiri keinginan siapapun untuk cetak uang sebanyak-banyaknya, kemudian dibagikan untuk bayar hutang, untuk operasional negara, dan yang lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Kita nggak bisa seenaknya sendiri cetak uang. Cetak uang itu ada regulasinya. Seperti prinsip supply and demand, atau kalau ada permintaan besar gitu kan, harga bisa aja turun gitu, karena permintaannya besar atau malah dinaikkan karena barangnya gitu. Nah, kalau peredaran uang di masyarakat itu jumlahnya besar sekali dan tidak normal sesuai dengan sistem, itu bahaya. Bisa menekan nilai mata uang itu sendiri. Bisa menyebabkan angka inflasi yang cukup tinggi. Jadinya punya banyak uang nggak ada gunanya kan. Setiap orang punya banyak uang itu. Kayak kalian lihat secara nyata yang saat ini terjadi di negara Venezuela. Uang kertas berserakan di mana-mana. Artinya tidak ada nilainya. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu harus jelas sumbernya dan peruntukannya, diputarkan bagaimana. Nah, posisi uang itu disimpan di bank. Jadi sangat penting bagi bank untuk menjaga kesehatannya. Saya ingin coba menganalogikan secara sederhana, kalau negara, sistem keuangan negara itu kita ibaratkan dengan badan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, di dalam badan ini ada organ-organ. Nah, salah satu organ yang penting bagi negara adalah lembaga bank. Si bank ini. Jadi penting bagi negara dan juga kita, tidak hanya si pemilik bank saja. Masyarakat, lembaga-lembaga terkait itu menjaga kesehatan dari bank. Karena itu merupakan organ penting.
Jadi saya ingin kalian lebih paham dan lebih tahu secara konkretnya. Kenapa? Perannya apa? Supaya tercapai stabilitas ekonomi. Supaya terhindar tidak terjadi krisis seperti yang Anda tuliskan di dalam MT. Nah, di sini supaya itu tidak terjadi, uang yang disimpan di dalam bank ya harus aman dan terjaga. Gitu. Jadi kenapa bank itu penting? Sebelum Anda masuk ke mewujudkan sistem stabilitas ekonomi, perekonomian, keuangan negara, ya masuk ke fungsi dari bank itu dulu. Jaga uang dari masyarakat. Jadi dalam hal dia menjaga dan menyalurkan dananya harus betul sesuai peraturan perundang-undangan supaya dia tetap sehat, tidak sakit. Dengan sehatnya dia udah otomatis dia berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas keuangan. Kalau disalurkan dengan baik perputaran itu, nanti angka inflasi juga akan ditekan, terbantu. Itu ya. Jadi kenapa bank berperan dalam sistem keuangan negara? Ya kita lihat dulu. Anda sampaikan dulu pada fungsi dari bank yang ada di Undang-Undang Perbankan, yaitu menghimpun, menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Bu, kenapa kok disalurkan dananya? Udah disimpan aja biar aman. Kan katanya biar aman dananya. Uangnya itu ya harus disalurkan, diputar. Kalau tidak diputar, dari mana bank bisa memberikan yang pertama bunga kepada nasabah? Dari mana bank bisa memberikan biaya maintenance server, operasional, dan lain sebagainya. Kalau itu semua menggunakan modal awal, ya keberlangsungan dari bank itu sendiri ya tidak akan berlangsung lama. Dia harus bisa mendapatkan laba, keuntungan. Nah, keuntungan itu ya dengan cara diputar uangnya dengan berbagai macam cara. Bisa melalui penyaluran kredit atau bank mengeluarkan produk-produk berupa investasi, itu juga ada bisa. Jadi seperti itu ya, kenapa bank itu berperan dalam mewujudkan sistem keuangan negara. Ibaratnya sistem keuangan negara itu cita-cita kalian. Nah, untuk mewujudkan cita-cita sebenarnya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, misalnya dengan belajar. Nah, proses belajar itu yang harus betul gitu. Proses menjaga dan menyalurkan dana yang merupakan tupoksi utama dari bank itu harus benar-benar betul menerapkan asas prinsip serta peraturan-peraturan yang diatur terkait dengan lembaga perbankan itu ya. Lalu saya lanjut nih berikutnya. Kemudian apa peran dan fungsi Bank Indonesia? Itu. Silahkan di-submit di mentinya. Selain di menti, saya juga ingin mendengar dari Mas Muhammad Rizky. Mas Muhammad Rizky bisa mendengar suara saya ya? Ya, bisa. Oke, silahkan. Bank Indonesia fungsinya apa ya? Itu Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral di negara Indonesia. Fungsinya itu mengatur kebijakan moneter atau peredaran uang yang ada di Indonesia. Oke, makasih Mas Rizky. Mas Brian? Baik Ibu, izin menyampaikan. Ya, silakan. Fungsi dan peran dari Bank Indonesia adalah sebagai pemimpin, dalam artian sebagai pokok dari bank-bank yang ada di Indonesia, dan kemudian nanti ke depannya menentukan kebijakan moneter yang akan diterapkan di Indonesia itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oh, ya.
makasih. Mas Faisal, sepertinya device-nya atau mic-nya bermasalah, Mas Brian. Barangkali besok ke depan bisa dicek ya. Jadi ada suara selain suaranya Mas Brian gitu. Mas Faisal Al-Farabi. Iya Bu, jadi kalau menurut saya itu fungsi bank itu untuk ini Bu, pembangunan perekonomian. Fungsi Bank Indonesia. Iya, fungsi Bank Indonesia itu untuk membantu pembangunan perekonomian di Indonesia, serta juga menghimpun dana dari masyarakat untuk berprestasi dengan dibarengi dengan pembangunan dalam negara Indonesia, Bu, seperti itu. Oke ya, makasih Mas Faisal. Mbak Sabrina. Mic-nya tidak terdengar. Apa udah terdengar belum, Bu? Ya, sudah sekarang. Silakan. Ya, menurut saya fungsi Bank Indonesia itu untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan di Indonesia, Bu. Oke ya, terima kasih. Mbak Bella. Iya, Bu. Ya, menurut silakan. Saya, fungsi Bank Indonesia itu berperan sebagai bank sentral di Indonesia. Tugas utamanya untuk menjaga stabilitas dan menyelenggarakan stabilitas keuangan negara dan mengawasi bank-bank yang berada di bawahnya. Begitu, Bu. Oke, makasih Mbak Diana. Jadi menurut saya Bank Indonesia itu berfungsi untuk melaksanakan kebijakan moneter terkait perbankan guna menjaga kelancaran perekonomian serta nilai mata uang negara. Oke. Terakhir Mas Asyana. Aksaina. Ya Bu, fungsinya untuk menjaga stabilitas mata uang serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan. Bisa juga untuk apa? Mengawasi. Suaranya tadi ada terus kecil-kecil menghilang ya. Halo Bu, tes. Terdengar Bu? Oke, pas kecil. Udah dengar Bu? Ya, silakan. Fungsinya itu untuk menjaga stabilitas mata uang, memajukan sistem perbankan serta mengawasi perbankan dan perkreditan. Ya, oke. Ya, tampaknya belum semuanya bisa membedakan ya bank sentral dan bank lainnya. Oke deh, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Oke, sebentar. Ya, ini bank ya, bukan bahasa Indonesia ya, Bank Indonesia. Oke, apalagi ya bank-bank yang Anda ketahui apa? Ini saya nulis BNI, BCA, Mandiri, BTN, BRI, apalagi ya? Bisa open mic? BSI. Siapa? Apa? BSI. BSI, ya. Apalagi? Maybank. BPD. Oke. Danamon. HSBC. Oke. Apa ya? Permata Bu. Ya. Danamon. Oke, Permata. Oke, banyak ya ternyata. Kota-kota ini saya ibaratkan sebagai bank. Baik itu milik negara, BUMN maupun swasta. Yang kalian sebutkan itu baru bank umum. Padahal bank kita tuh juga ada BPR. Wah, semakin banyak lagi.
Nah, saya tertarik ketika beberapa dari teman Anda tadi menyampaikan di bawahnya, Bu, di Bank Indonesia mengawasi bank di bawahnya. Jadi saya gambarkan ini bank-bank kecil di bawah, terus Bank Indonesia ini di atasnya. Jadi bank-bank yang ada di Indonesia yang banyak sekali ini ya, baik bank umum maupun BPR, memang perlu diawasi. Pasti. Jangankan bank yang nyimpen duit ya, kalian juga perlu diawasi juga ya, belajarnya gimana, mainnya kemana gitu kan. Pengawasan itu penting dalam setiap dalam berbagai hal ya, apapun itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang mengawasi mereka itu siapa sih? Apakah Bank Indonesia? 1, 2, 3, open mic, jawab ya jika Bank Indonesia, jawab tidak jika tidak. 1, 2, 3. Tidak. Iya. Iya, Bu. Iya. OJK, Bu. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ini mungkin karena kelas kita kan siang ya, tapi barangkali kalau Anda punya waktu longgar toh, misalnya Bu Ayu itu tadi ngomong apa ya pas Zoom, saya kok nggak terlalu jelas gitu. Diulangi lagi, simak di YouTube dan baca. Baca slide-slide, saya sudah buat desainnya cantik-cantik, pengennya setiap slide itu saya buat beda-beda supaya mahasiswa saya itu semangat ya bacanya. Oh, Elena saya beri kata-kata ini gini-gini supaya mereka belajarnya dekat dengan hati ya, ada saya di situ gitu. Jadi dibaca ya, dibaca, disimak YouTube-nya gitu. Tapi tetap semangat ya, namanya belajar tuh perlu proses gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang melakukan di sini bukan lagi. Kalau kata-kata saya bukan lagi, itu artinya memang pernah Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, baik umum maupun BPR. Tapi sekarang bukan lagi, tidak lagi berada di bawah BI. Tapi di sini ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank ini itu adalah OJK. Kalau saya tidak keliru, di minggu sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Anda mengapa ada transisi, ada peralihan, ada perubahan, ada lembaga baru di Indonesia nama OJK. Saya nggak bahas lagi, nanti disimak saja YouTube-nya mengapa kok ada OJK. Jadi di sini pengawasan itu tidak dilakukan oleh BI. Lalu BI ngapain, Bu? Yang kaitannya sama bank. Ya itu, kalau kaitannya sama bank, kalau Anda, wah ini masa BI nggak ngapa-ngapain sih, beneran nih sepenuhnya ada di OJK. Oke, terkait dengan pendirian bank, itu BI masih punya andil untuk memberikan izin apakah misalnya nih, kita satu rombel mau buat bank Jumat Berkah gitu. Nah, itu kita tidak hanya mengurus perizinan administrasi itu di OJK, tapi juga kita tunduk kepada PBI terkait dengan aturan pendirian bank baru. Nah, itu. Tapi selanjutnya setelah berdiri, fungsi pengawasan secara teratur itu dilakukan oleh OJK, jadi bukan Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia tuh di sini ngapain? Kalau dia sudah lepas ya dari perbankan, tadi ada yang jawab menerima atau menyalurkan dana kredit di masyarakat itu no, big no ya, enggak. Bank Indonesia tidak bisa menerima dan menyalurkan kredit, bukan tidak bisa, tapi tidak boleh, enggak boleh. Menerima dana, menyalurkan dana itu enggak. OJK pun juga enggak ada seperti itu.
Fungsi seperti itu hanya dimiliki oleh bank dan BPR, bank umum maupun BPR. Jadi kenapa saya ingin bertanya kepada Anda setelah Anda mengetahui peran dari bank terhadap sistem keuangan negara, saya pengen deh, itu BI fungsinya apa? Ya, saya coba untuk sampaikan kembali kepada Anda fungsi dari Bank Indonesia. BI. Di Semarang itu lokasi BI ada di Peleburan ya. Di Peleburan, di dekatnya Undip bawah, Undip Peleburan. Nah, di situ. Gede sekali, itu dia tempatnya si Bank Indonesia. Dia ngapain sih sekarang? Kok tadi teman-teman pada bilang moneter, itu pada bilang menjaga nilai mata uang rupiah. Iya, fungsi utama BI itu terkait dengan rupiah. Oleh karena itu ketika Anda mendengar edukasi atau promosi terkait dengan 3D atau 3M, itu kan yang menyampaikan BI. 3D atau 3M itu apa ya yang saya maksud? Bisa open mic bareng-bareng. Apa yang saya maksud 3M 3 atau 3D ini? Open mic bareng-bareng 1, 2, 3. Kalau enggak tahu ya dijawab enggak tahu. 3M 3D yang saya maksud ini apa? Tanya dengan rupiah, lanjut yang saya sampaikan tadi. Maaf Ibu, kurang tahu Ibu. Diraba, dirawang, diapain lagi ya? Belum pernah mendengar sama sekali iklan edukasi dari Bank Indonesia. Dilihat, diraba, diterawang. Oke, melihat, meraba. Itu yang menyampaikan adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini memiliki tugas untuk menjaga rupiah. Menjaga rupiah itu tentu saja secara umum ya. Kalau kita breakdown di kecil-kecil, jaga rupiah yang pertama itu tentu saja memberikan pengenalan. Pengenalan, sosialisasi ke masyarakat. Kita punya uang baru nih 75.000, bentuknya kayak gini, desainnya ini. Itu yang melakukan BI. Tidak OJK, tidak BNI, tidak Mandiri, tidak bank-bank yang lain. Satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu terkait dengan rupiah kita itu BI. Jadi dimulai dari awal. Yang pertama, menjaga rupiah. Dikenalkan ketika ada desain baru. Memberikan edukasi ke masyarakat, rupiah yang asli itu yang seperti apa. Makanya itu ada 3D, diraba, diterawang, atau 3M ya, melihat, meraba, menerawang itu. Sampai tahun-tahun terakhir pun masih ada kasus uang palsu. Kasus itu akan jadi nanti ketika nggak ada korban kan. Tapi masih ada korban. Masih ada masyarakat yang menerima rupiah palsu. Nah, ini tidak diinginkan oleh BI, oleh negara. Terkait dengan rupiah palsu ini. Pengenalan, lalu kemudian memberikan edukasi terkait dengan rupiah palsu, nah itu bisa dilihat tuh. Perannya, tugasnya itu bisa dilihat. Kalau kita breakdown lagi, yang lebih utama penting itu terkait dengan nilai. Nilai guna. Bayangkan kalian punya uang banyak sekarang gitu ya. Kalian punya uang 100 juta. Uang 100 juta ini akan membuat kalian senang, bahagia
ketika uang ini bisa kalian belikan motor, mobil, gadget, liburan. Ada beberapa hal yang bisa kalian dapatkan dengan 100 juta ini. Seneng kan punya nilai, ada nilainya. Bayangkan ketika uang 100 juta ini hanya untuk bisa satu motor. Walaupun sekarang misalnya ini di luar dari barang mewah ya, barang itu bukan yang saya maksud. Di luar dari Bu memang ada motor yang 100, kan memang ada motor yang ratusan juta. Maksud saya enggak itu ya. Tapi terkait penurunan nilai. Penurunan nilai. Atau istilah ekonominya adalah defisiasi. Atau defisit. Ini yang tidak diharapkan. Pengennya uang 100 juta ya bisa buat beli motor, mobil, gadget, liburan, buat yang lainnya. Tapi ketika uang 100 juta ini hanya bisa untuk buat beli satu motor, karena motor minimal harganya 100 juta yang paling murah. Tentu ini nggak bisa buat bahagia kan? Nilainya berkurang, turun nilai dari 100 juta ini. Nggak bisa buat happy. Lah, nilai ini perlu dijaga. Nah, defisiasi itu kaitannya terkait dengan inflasi ini. Jadi apakah inflasinya naik, angkanya, grafiknya, atau turun, atau tetap stabil. Gitu. Nah, ini perannya yang ngatur adalah Bank Indonesia. Supaya penurunan nilai itu sangat-sangat ditekan setiap bulannya, setiap tahunnya. Supaya tidak terjadi nih 100 juta motor paling murah. Gitu. Nah, fungsi ini disebut juga dengan kebijakan moneter. Maka hutan zaman dulu ya, kalian mungkin masih sangat kecil, tapi untuk pengetahuan kalian perlu mengetahuinya, pelajari itu. Pada tahun 1998, itu setelah reformasi, kalau masih nggak tahu reformasi apa, ya dicari tahu ya apa. Itu terjadi krisis moneter, istilahnya tuh moneter, krisis moneter. Kenapa nggak krisis uang aja sih? Kenapa kok sebutannya tuh krisis moneter? Karena jadi penurunan nilai. Angka inflasi itu sangat tinggi. Itu. Bank sentral, pemerintah, siapapun tidak bisa mengendalikan terkait penurunan nilai mata uang, penurunan nilai rupiah ini. Kenapa Bu pada waktu itu bisa krisis? Kalau orang, masyarakat perlu uang, kenapa enggak kita cetakkan aja sih Bu? Kita beri uang yang banyak, satu orangnya 100 juta. Dikali aja, kan kita tinggal cetak. Kan itu juga dari kertas, dicetak aja. Tidak bisa. Jadi BI memiliki aturan terkait dengan cetak uang dan menghancurkan, menghancur gitu aja ya. Hancur. Itu ada regulasinya. Juga menyatakan uang tertentu itu sudah tidak berlaku. Ketidakberlakuan atas uang, atas rupiah. Itu ada aturannya. Kapan BI bisa melakukan cetak uang? Melakukan penghancuran uang, misalnya uang kertasnya sudah sangat-sangat hancur, itu dihancurkan. Lalu kemudian menyatakan uang-uang tertentu, desain-desain tertentu itu tidak berlaku. Bukan nilainya, tapi bentuk dari rupiahnya. 500 yang gambar monyet, uang kertas 500 itu enggak berlaku, tapi bukan berarti nilai 500
rupiah itu udah nggak ada kan, udah nggak berlaku. Gitu. Nah, regulasi terkait dengan rupiah, uang, mata uang itu diatur sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Jadi BI fokus ke rupiah, jaga rupiah, mulai dari cetak, menghancurkan, menyatakan tidak berlaku atas suatu desain uang tertentu. Yang paling penting itu menjaga stabilitas nilai dari rupiah itu sendiri. Yang imbasnya ke inflasi, menekan angka inflasi kaitannya dengan kebijakan moneter tadi. Gitu ya. Jadi BI nggak ada urusan terkait dengan kecuali proses pendirian bank baru. BI nggak ada urusan sama bank. Dan walaupun namanya bank, kalian nggak bisa simpan uang di situ, nggak bisa kredit uang di situ. Oke, kayak itu. Kaitannya sama rupiah. Menjaga nilai atas suatu mata uang tertentu itu sangat penting. Ini imbasnya bisa ke berbagai macam sektor. Kenapa kita pusing ketika mungkin kalian ya belum terlalu ngerasain ya ibaratnya dolar itu kalau 15.000 pusing, kalau kenapa enggak dolar 10.000. Nah, ini nilai ini bisa pengaruhnya bisa ke banyak sektor. Gitu. Apa dampaknya ke rupiah, ke mata uang kita ketika dolar 15.000 atau ketika dolar itu 10.000. Gitu ya. Jadi dibaca kembali materi-materi yang saya bagikan, yaitu mencarinya juga penuh dengan kasih sayang ya. Jadi harapannya supaya mahasiswa saya punya pengetahuan akan materi itu. Jadi dibaca ya, supaya kalian juga jadi tahu. Oke ya, itu terkait dengan peran dan fungsi Bank Indonesia. Bagi yang belum isi menti, silakan diisi mentinya, atau bagi yang tadi menjawab menti masih belum betul, bisa diperbaiki mentinya. Tuh. Oke, sekarang saya lanjutkan materinya. Kita ke Elena ya. Jadi silakan dibuka di Elena di slide berikutnya. Materi selanjutnya adalah terkait dengan bank sebagai lembaga intermediasi. Nah, intermediasi itu apa? Katanya bank itu kaitannya sama keuangan, ekonomi. Kenapa kok enggak lembaga keuangan, lembaga ekonomi, kok sekarang ada lembaga intermediasi? Intermediasi itu artinya adalah di tengah, penengah, perantara, jembatan, apapun itu istilahnya ketika dia berada di tengah-tengah. Oke, nah kira-kira nih, kan dia itu di tengah-tengah. Kalau kalian menjadi perantara itu kan pasti ada hal yang diperantarain ya, objeknya itu apa. Nah kalau bank ini dia anggaplah let's say sekarang kita katakan dia itu sebagai perantara di tengah gitu. Kira-kira apa sih yang di objek yang diperantarain itu apa? Mas Afan? Uang mungkin. Oke, ya. Uang atau dana. Karena ingat lagi fungsi utama dari bank itu kan menyalurkan dan menghimpun dana. Ya jadi objek utamanya yang dia urusin tuh uang, dana. Bu, ngomongnya uang terus tuh Bu, wah kita itu kan Pancasila sih Bu, komersil atau kapitalis dan sebagainya tentang uang ya. Ini nggak ada kaitannya atau urusannya dengan itu. Memang kalau kita mempelajari perbankan ya kita memang fungsinya bank itu ngatur duit. Jadi ya pola pikir kalian ketika kalian belajar perbankan ya harus diikuti alurnya.
Itu memang kita ngomongin soal uang terus. Ya, jadi di sini saya sampaikan terkait dengan definisi bank yang ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1098. Masyarakat ketika nyimpan uang di bank itu nggak mungkin tidak ada harapan. Namanya aja uang. Pengennya beranak-beranak, nambah-nambah terus. Nah, bank pun juga tahu kalau nasabah atau masyarakat pasti mengharapkan adanya penambahan nilai atas simpanannya atau disebut dengan bunga. Nah, bunga pinjaman ini dari bank diberikan ke masyarakat, uangnya dari mana? Ya dari laba yang dia peroleh. Kemudian bank sebagai gantinya menawarkan, kan tadi kita udah tahu ya ada berbagai macam bank. Banyak sekali ya, baik itu bank umum maupun BPR. Mereka kan berkompetisi, bagaimana caranya supaya dapat nasabah. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan berbagai produk jasa simpanan, supaya nasabah itu tertarik untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Jadi di sini bank memberikan tawaran, saya punya produk-produk ini jasa simpanan banyak sekali. Nanti selain dapat bunga juga mendapatkan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Jadi di sini ada perputaran dana yang di tengah lembaga intermediasi itu dia di tengah. Kanan kirinya apa sih? Kanan kirinya ya dana. Dana yang masuk dan dana yang keluar. Yang disalurkan itu tadi. Nah, ini beberapa jasa perbankan, beberapa ya, tidak semuanya atau belum semuanya itu ada di sini. Jadi tujuan saya untuk penugasan UTS itu Anda melakukan observasi secara luring maupun tidak, maupun secara daring itu supaya Anda di semester sekarang, di usia sekarang, itu tahu dan bisa membedakan. Jangan hanya taunya kalau di bank itu aku mau store uang sama transfer, sama narik. Udah 3 itu. Tidak. Bank tidak hanya melayani penyimpanan uang, penarikan uang maupun proses pemindahan atau transfer uang. Tidak hanya 3 itu. Tapi ada banyak. Jadi saya pengen kalian tuh tahu inkaso itu apa, gimana, clearing itu apa. Kenapa kok bank juga jualan mata uang asing, falas? Kenapa kok di sini ada safe deposit box? Itu apa ya? Itu kotak, tempat untuk meletakkan, untuk menyimpan dokumen-dokumen berharga yang dititipkan oleh nasabah. Misalnya kalian nanti punya ijazah, ijazahnya dititipkan di safe deposit box di suatu bank. Tentu aja bayar ya. Gitu. Jadi dokumen apapun. Wah, kalau disimpan di rumah resiko misalnya hilang, dicuri, kebakaran, rusak. Tapi kalau di bank memberikan garansi bahwa dokumen tersebut, kertas tersebut akan aman. Itu safe deposit box. Jadi nggak hanya soal tarik, transfer, dan simpan uang aja. Lalu ada LC di sini, ada giro. Jadi kenali itu. Nah, di sini ada fungsi bank. Yang pertama menghimpun dana, ya ini di sini ada penjelasannya secara detail. Kemudian ada fungsi bank, selanjutnya kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran. Nomor 3 ini penting. Ini lalu lintas pembayaran ini ada sesuatu trouble gitu aja. Gagal bank. Kalian punya dana 500 juta di BRI. Kalian ke BRI mau ambil 500 juta. Kok BRI nggak bisa ngasih? Itu bencana bagi BRI. Itu nggak bisa. Kok ada kejadian seperti itu ya. Uang kalian 500 juta, kalian mau narik 500 juta ya harus bisa saat itu juga. Nggak ada alasan apapun. Aturannya begitu. Itu namanya lalu lintas ya. Kalian
500 juta, kemudian pengen narik 500 juta. Supaya lancar itu gimana? Iya harus ada. Kemudian menjadi media kebijakan moneter, bukan penentu ya, media salah satunya pertimbangan dari BI menentukan kebijakan moneter. Penyedia jasa konsultasi. Nah, untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut, yang paling penting bank harus prudent atau menjalankan asas kehati-hatian. Bu, tadi definisi bank ada di 98. Ini kok asas ini ada di 792. Memang Undang-Undang Perbankan 1098 itu belum semuanya merubah 792. Jadi kalian harus menyandingkan kedua undang-undang tersebut. Kalau di 98 nggak ada, cari di 92. Lihatnya di 92 dulu. Oh, 92, oh ini dirubah. Oh, berarti lihatnya ke 98. Kalau nggak ada perubahan, ya berarti kita masih merujuknya ke 792. Gitu. Jadi fungsi utamanya ini ada di pasal 3, menghimpun dan menyalurkan dana. Hanya lembaga-lembaga yang memiliki izin oleh undang-undang seperti ini. Pasal 3 Undang-Undang 792, bank memiliki fungsi utama, menghimpun dan menyalurkan dana. Jelas bank berarti boleh. Kalau ada lembaga, baik itu perorangan maupun perusahaan, badan usaha, selain bank, dia menghimpunkan dana di masyarakat itu ilegal. Arisan, kalau kalian dengar berita arisan bermasalah yang sampai triliunan di sosial media itu, makanya saya sampai, ya itulah pentingnya edukasi. Makanya ketika misalnya kalian ya, ini ada 31 mahasiswa, memiliki edukasi dan pemahaman pengetahuan terkait dengan perbankan. Kalian bisa salurkan pemahaman itu ke masyarakat yang lebih luas. Harapannya kan masyarakat teredukasi. Yang terkadang miris dan buat prihatin di tahun 2022, kok masih ada orang yang meletakkan dana, baik kecil maupun besar, ke lembaga-lembaga yang tidak authorized oleh negara, tidak diizinkan oleh negara gitu loh. Hanya demi iming-iming di awal. Itu yang harus, itu tugas kita bersama untuk melakukan edukasi ke masyarakat supaya tidak ada lagi korban yang demikian, arisan, investasi nggak jelas gitu. Nah, tujuan grand design besar dari perbankan itu tentu saja pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah yang kesejahteraan rakyat yang lebih banyak. Ini grand design perbankan kita. Di sini tujuan dan fungsi terkait dengan bank sebagai lembaga intermediasi itu perantara dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Perantara siapa yang punya uang dan siapa yang perlu uang. Bukan nggak hanya bank aja, iya emang nggak hanya bank aja yang fungsinya demikian. Tapi sekarang kita lagi bahas juga bank sebagai lembaga intermediasi. Wah, berarti itu uangnya bukan uang banknya ya. Iya, tidak hanya berasal dari modal awal dari bank, tapi juga dana simpanan dari nasabah. Itu. Untuk mewujudkan bank ini prudent. Itu ya, itu fungsi dari bank. Jadi di minggu ini kita sudah masuk nih ke kenalan sama bank, lembaga perbankan, ciri, karakteristik, asas, tujuan utamanya apa, gitu. Di sini saya juga menyampaikan, membagikan terkait dengan asal-usul dan sejarah perbankan di Indonesia. Memang ini judulnya di Indonesia, tapi saya pengen
kalian punya pengetahuan juga terkait dengan asal-usul bank di dunia. Awalnya itu dari mana? Oke, jadi di sini pada abad 14 dan 15 dan 16 ya. Beberapa kota yang menjadi pusat perdagangan berdiri lembaga perbankan. Misalnya di Barcelona, Genoa, Venesia, Milan, Amsterdam, itu sudah ada lembaga perbankan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bank itu sudah ada zaman sebelum merdeka, itu sudah ada. Di ini ya, bank di tahun 1824, kita tuh dijajah 350 tahun ya, nggak mungkin nggak ada bank, nggak ada perekonomian, nggak ada proses perputaran uang. Kan mereka juga hidup di kita 350 tahunan perlu perputaran uang juga, karena mereka nggak bisa nyetak uang. Nah ini ya, ada banyak bank-bank ini. Nah, kemudian ini bank yang berdiri di awal kemerdekaan. Jadi di nomor 1 nih kalian udah kenal ya, BNI, BRI, BCA itu udah ada. Dari awal kemerdekaan 1946, BCA 1949. Itu sudah ada. Ini mungkin yang kalian kenal ya. Yang lain sudah berubah nama barangkali atau udah tutup, nggak ada. Itu terkait dengan asal-usul lembaga perbankan di Indonesia. Nah, sambil kita menutup ya, ini udah 2:30, saya ingin melihat respon kalian dulu di Menti. Dulu awal pada waktu kita kuliah pertama itu kan saya kenalkan kan kalian sama Menti itu, terus ini kayaknya ya. Terus saya tuh tanya, pernah dengar atau mengalami membaca terkait dengan permasalahan atau kasus di perbankan gitu. Ya, ini dari rombel kalian nih. Bentar. Oke. Ya, ini ada 37 yang melakukan submit. Ingat nggak? Waktu nulis ini di minggu pertama, ingat nggak? Nggak ingat? Ingat. Ya, ingat ya. Ini kalian ya yang nulis ya. Nah, sekarang saya pengen nih untuk coba kita share apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca, atau apa yang kalian alami. Gitu. Nah, sekarang saya ingin ke ini nih, menarik nih. Pernah terkait kesulitan dalam pembuatan rekening baru di bank. Nah, ini menarik. Kenapa saya sampaikan menarik? Padahal kita tahu ya demand atau kebutuhan dari bank itu tinggi untuk operasional dan memberikan bunga kepada nasabah. Harusnya dia berlomba-lomba kan dapat nasabah baru, tapi kok ini pernah ketika kesulitan membuka rekening baru. Nah, adakah yang menulis ini sekarang di Zoom, sekarang di sini? Yang nulis ini bisa di-sharing kesulitan pembuatan rekening barunya di bank itu pada waktu itu apa? Nggak ada? Kayaknya aku, Bu. Oke, silahkan. Iya, Bu. Kemarin itu saya mau buat ini Bank BNI ya, Bu. Nah, itu awalnya itu saya sudah pernah buat itu Bank BNI yang pas maba itu kan BNI yang dari UNES itu. Nah, itu sudah jadi tapi nggak kepake, Bu. Nah, kemarin berbuat lagi itu mau dipakai gitu. Yang ATM yang dulu udah nggak ada. Nah, pas dibuat ke UNES itu udah penuh. Nah, itu dipindahkan bawa ke peleburan yang di Undip tuh. Nah, di Undip itu ke sana nggak bisa. Katanya
ya kalau mahasiswa sih itu cabangnya udah di UNES kayak gitu. Nah, terus disarankan menggunakan mesin ATM Sonic ya kalau nggak salah. Sonic. Nah, itu yang biasa langsung dimasukin langsung cetak itu. Nah, itu saya ke UIN, area UIN itu ada bank juga di situ. Nah, ke sana banknya tidak ada lagi, Bu, karena yang alat itu tuh udah nggak ada. Jadi terpaksa 3 bank ya atau 4 bank yang saya pergi itu nggak bisa melayani. Jadi harus di UNES seperti itu, Bu. Oke, itu ATM-nya hilang atau ketelan atau gimana? Ya hilang, Bu. Oke, lalu buat ATM baru gitu ya? Iya, Bu. Oke, tapi pada waktu pertama belum dicoba untuk masuk ke BNI cabang UNES, ketemu CS-nya belum pernah karena wah males antri penuh, lalu ke bank lain gitu ya? Sudah ketemu, Bu. Ketemu satpamnya dulu. Oh, udah bilang mau buat ATM baru waktu itu? Sudah. Satpamnya langsung menyarankan untuk ke peleburan itu, Bu, di cari mesinnya itu gitu biar cepet gitu ya? Cari mesin itu. Oh, itu. Oke, saya kira apa ya? Jadi terkait dengan ATM, kalau saya tidak keliru memang pengurusan perubahan data atau ATM. Kalau ATM ketelen, lalu kemudian pengen nyetak ATM lagi, itu di bank mana aja tuh bisa. Boleh, nggak harus di tempat buat rekeningnya. Tapi kalau misalnya Anda mau melakukan perubahan data, ya itu harus di mana Anda buat rekening. Tapi kalau ATM tuh di ketelen atau hilang terus buat ATM baru lagi itu di bank mana aja tuh boleh. Oke, saya kira ada kendala di yang lain. Oke, lalu ini nih, menarik. Penggelapan dana nasabah. Ada yang ingat siapa yang nulis ini? Terus bisa di-share maksudnya itu gimana penggelapan dana nasabah ini? Jadi ini masuk ke fungsi dari bank ya. Goalnya tuh itu. Jadi Anda tahu. Penggelapan dana nasabah, lupa, nggak ada. Kira-kira mungkin nggak sih dana nasabah digelapin? Open mic, jawab mungkin atau ya. Mungkin. Dan tidak. Ya oke. Penggelapan itu gimana sih? Bisa disampaikan salah satu, silakan open mic. Kan hukum pidananya udah lulus ya. Penggelapan. Silakan. Oh enggak, walaupun enggak ada urusan pidana tapi setahunnya aja. Silakan. Kalau saya ketika ada suatu nasabah dia menabungkan di suatu bank, tapi ketika dia ingin menarik tabungan itu dalam satu juga mungkin tidak bisa, Bu. Jadi kayak ada beberapa regulasi mungkin seperti atau dananya hilang atau dan lain sebagainya. Mungkin seperti contoh waktu kemarin beberapa saat lalu ada dana yang kasusnya Mandiri itu loh, Bu. Jadi Mandiri itu tiba-tiba nasabahnya itu ada yang ada ATM nyasar, maksudnya ada uang masuk nyasar gitu loh. Jadi habis itu dibenerin oleh Mandirinya itu sendiri. Oke, ya, makasih. Ada lagi yang lain yang mau share pemikirannya terkait penggelapan dana nasabah? Nggak ada? Oke. Ibu saya, Bu. Ya, silakan. Gimana? Penggelapan dana itu menurut saya itu menyembunyikan dana tanpa sepengetahuan pemiliknya, Bu. Menyembunyikan dana tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oke. Ada lagi nggak yang mau share? Kalau ya silakan. Ya Bu, setahu Jan itu terkait penggelapan sendiri itu perbuatan di mana kita tuh mengambil barang milik orang lain, di mana pengendalian barangnya tersebut di atas tangan pelakunya gitu Bu. Kalau semisal penggelapan dana nasabah itu kan uang yang punya nasabah itu di atas tangan pemilik banknya itu Bu, seperti itu.
Oke, ya, terima kasih. Fungsi dari bank menurut pasal 3 Undang-Undang Perbankan tadi apa, Mas Bilal ya? Bisa dibantu saya? Iya, Bu. Apa ya tadi ya? Fungsi utama dari bank tadi loh, pasal 3 kalau nggak keliru tadi. Itu apa? Kalau nggak salah menghimpun dana dari masyarakat ya, Bu. Coba dipelajari dulu, dibaca. Jangan kalau nggak salah apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Fungsi utama dari bank. Tadi udah saya sampaikan berulang-ulang, coba diulangi lagi. Oh ini Bu, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Bu. Oke, yap. Himpun ya. Pertama, himpun. Salur ini. Himpun dan salur. Menghimpun apa? Menghimpun rupiah dari mana? Dari orang. Kalau sudah dapat dihimpun, rupiahnya disalurkan. Itu core-nya ya, core-nya. Nah, Bu, bank itu kan perannya untuk stabilitas negara ya tadi. Berperan untuk sistem keuangan negara kita. Tadi kan saya sampaikan bagaimana cara dia untuk menjaga. Kalau Anda memasukkan 500 juta, tanggal 1, tanggal 3 mau ditarik, si 500 juta ini, 2 hari kemudian, ya harus bisa. Apapun itu. Nggak ada kata nggak bisa dan nggak boleh. Mati lampu sistemnya nggak bisa, nggak boleh, itu nggak ada. Dana yang ada ini wajib dijaga. Nah, saya ingin memberikan gambaran kepada Anda. Saya tarik lagi kepada sharing pengalaman Anda di minggu pertama ya yang sudah dimenti tadi. Apa sih yang terjadi atau bagaimana sih caranya ketika bank itu tidak menjaga uang dari nasabah dengan cara yang baik? Itu kira-kira bisa enggak dan seperti apa bentuknya? Nah, menarik ketika di sini ada kata-kata penggelapan yang tadi di-share, ditulis di Menti. Apakah betul ya di bank itu bisa melakukan penggelapan? Kalau definisi penggelapan yang ada di KUHP diturunkan unsur-unsurnya, itu tidak sama dengan hilangnya uang nasabah. Saya langsung mengistilahkan hilang. Kan disimpan, kalau nggak ada berarti hilang. Nah, jadi gimana caranya ya dijaga, nggak boleh hilang. Emang bisa, Bu, hilang? Bisa. Sangat bisa hilang. Jadi istilahnya ini bukan penggelapan dana nasabah. Ini masuknya tidak ke pasal penggelapan. Pasal berapa ya? Lupa saya ya. 37 berapa lah. 372, Bu. 372. Masuknya tidak ke pasal penggelapan 372 KUHP. Tapi ketika uang nasabah di bank itu hilang, itu disebut dengan tindak pidana perbankan. Ini sumbernya di mana, Bu? Undang-Undang 1098 dan 792. Oh, berarti di dua undang-undang ini ada ketentuan pidananya ya, Bu? Karena ini kok tindak pidana. Betul. Ada. Ada sanksi pidananya, Bu. Ada penjara. Ada dendanya, ada. Jadi bukan
penggelapan yang ada di 372 KUHP. Tapi hilangnya uang nasabah itu bisa masuk ke tindak pidana perbankan yang ada di Undang-Undang Perbankan. Gitu. Ya, jadi itu untuk spillnya. Nanti kita akan tahu ya lebih detail terkait dengan tindak pidana perbankan ini apa aja, atau apakah hanya hilangnya uang nasabah atau ada yang lain. Ada yang lain, banyak sekali. Gitu ya. Jadi terkait dengan fungsi bank yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dijaga betul-betul supaya dananya tidak hilang. Kalau dananya itu hilang, maka pihak bank melakukan tindak pidana perbankan. Kalau yang menghilangkan itu terbukti dilakukan oleh bank. Itu ya alurnya. Jadi kalian bisa tahu kalau kalian misalnya kalian diminta, Mama, ini jagain ya. Ini nanti kalau kamu nggak jagain betul-betul, kamu nanti nggak tak kasih uang jajan. Orang ketika mau menjaga betul-betul, selain wah nanti nggak dikasih uang jajan, selain memang bakti gitu, oh nanti nggak dikasih uang jajan. Karena penting. Kenapa Mama bilang gitu ke kalian? Karena tahu itu barang penting, biar kalian tuh jaga bener-bener. Jadi dikasih tahu ada sanksi. Kenapa di Undang-Undang Perbankan itu ada ketentuan pidananya? Pidana itu kan nestapa ya, menderitakan banget, ultimum remedium. Kalau nggak banget nggak mungkin ada sanksi pidana. Ya karena tahu fungsi dari bank itu sangat penting. Jadi siapapun itu yang tidak menjaga dana dari masyarakat atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Perbankan bisa dipidana. Jadi sanksinya sangat berat. Sanksi paling tinggi penjara. Oke, itu kaitannya dengan fungsi. Jadi bank di sini tahu betul bahwa Undang-Undang Perbankan ini punya ketentuan pidana. Jadi kalau melanggar bisa dipidana. Ya, terkait dengan mewujudkan fungsi untuk melindungi dana nasabah. Ketentuan pidana ini negara hadir untuk betul-betul memberikan perlindungan. Kalau minggu kemarin itu kita sempat diskusi terkait spill sedikit lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan LPS. Minggu kemarin kayaknya kita sempat kenalan sama si LPS ini. Nggak cukup. Pager itu kan kemarin udah melindungi. Kenapa regulasinya sangat banyak di bidang perbankan? Ya karena pagernya banyak. Jadi lembaga dengan dihadirkannya OJK, ada BI, LPS itu nggak cukup. Jadi negara memberikan perlindungan lagi dengan adanya ketentuan pidana pada Undang-Undang Perbankan yang memberikan sanksi penjara. Tuh. Oke. Sambil kita tutup dan kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau dibahas sebelum saya mengakhiri? Izin satu pertanyaannya, Bu. Iya, silahkan. Tadi kita membahas atau menyinggung sedikit terkait kebijakan moneter ya, Bu. Sebenarnya di era saat ini perkembangan digitalisasi seperti itu kan adanya perkembangan terkait fintech ya, Bu. Sebenarnya untuk Indonesia sendiri merespon terkait itu yang berkaitan dengan adanya nantinya penetapan kebijakan moneter itu seperti apa ya, Bu, sejauh ini, Bu? Terima kasih.
kalau kita bicara dengan fintech itu tidak ada hubungannya dengan moneter secara langsung ya, direct. Jadi kebijakan fintech itu ya langsung yang mengatur OJK itu. Jadi itu sudah masuk ke ranah perbankan, jadi dikeluarkan oleh OJK. Nah, peran dari Bank Indonesia itu nilai rupiah mata uang menekan inflasi supaya terkait dengan kebijakan moneter itu. Itu yang tadi di-share oleh Mas Rizky ya pada waktu saya tanya peran dan fungsi Muhammad Rizky tadi. Jadi itu fokus dari Bank Indonesia. Kalau berbicara terkait peran Bank Indonesia di perbankan itu hanya satu. Ketika dia melakukan perizinan atau memberikan izin terkait pendirian bank baru. Nah, kalau sudah berdiri, teknis pengaturan, pengawasan, jadi OJK itu mengatur, mengawasi, dan melindungi para pihak yang ada di industri perbankan. Ya, itu dikeluarkan oleh OJK melalui POJK. Nah, fintech sendiri itu sudah banyak, ada beberapa ya yang hadir. Kalian pun mungkin sudah merasakannya. Fintech di sini bisa berupa dompet digital atau uang elektronik. Atau kalau yang pinjam-meminjam itu peer-to-peer lending berbasis fintech, P2P itu juga ada. Oh, hadirnya bank digital. Nah, itu regulasinya ada nggak? Ada. POJK, uang elektronik PBI ada, gitu. Nggak ada directnya secara langsung terkait dengan moneter. Ya itu perkembangan ya, perkembangan dunia yang pasti kita ikutin karena kan mempermudah masyarakat dan cukup digemari terlihat dari pertumbuhan perusahaan di bidang penyedia layanan fintech itu bertambah semakin banyak. Nah, itu yang nanti bisa jadi bahan diskusi dan bahan kajian. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi ya baik yang sudah maupun materi yang sekarang? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan, Mas. Ya, makasih Ibu kesempatannya. Jadi tadi saya juga sempat menyimak dan membaca di materi di Elena, salah satu jasa yang diberikan oleh bank itu adalah safe deposit box dan beberapa jasa lainnya. Nah, pertanyaan saya sedikit menyinggung soal yang bank yang ilegal itu, lalu pertanyaan saya adalah kapan suatu tindakan pinjam meminjam atau safe deposit box di bank itu dapat dikategorikan sebagai praktek bank ilegal, Bu? Oke, sebentar. Jadi bank itu punya berbagai macam jasa ya, supaya tidak hanya untuk menerima store, tarik, sama transfer. Nah, dia juga menawarkan adanya safe deposit box. Safe deposit box itu dia menyewakan tempat untuk nasabah menyimpan dokumen. Jadi bukan uang, kayak ijazah atau surat-surat penting. Disimpan di safe deposit box itu. Oh, misalnya biayanya setahun katakanlah 200.000 atau 300.000 atau 500. Ya itu harus diperpanjang terus bayar itu. Jadi itu bukan ilegal untuk safe deposit box itu di bank. Memang dia menyediakan jasa safe deposit box. Namanya itu safe deposit box. Itu berbeda dengan deposito. Beda sekali. Walaupun namanya itu safe deposit box, tapi itu bukan deposito. Nah, kalau deposito atau bank-bank yang sudah berdiri, sudah kalian lihat banknya, kantornya bisa kalian datangin, itu nggak ada yang ilegal bank. Nah, yang ilegal, yang melanggar itu namanya ya tindak pidana perbankannya, perbuatannya, tindakannya, gitu.
dari si oknum, baik itu internal perbankan maupun pihak lain yang melanggar ketentuan pidana yang ada di undang-undang perbankan. Itu ya, yang ilegal. Nah, terkait dengan misalnya tadi saya menyampaikan ada arisan, perkumpulan, dia menghimpun dana, kan jelas-jelas nggak boleh. Misalnya saya nih bilang ke kelas, oke ya, kita nanti arisan ya, dikumpulkan di Mas Ryan. Itu nggak boleh jatinya gitu. Atau enggak misalnya saya, ini ya nanti kalau saya lagi punya usaha nih, nanti toh Mbak Salsa kalau menaruh uang 1 juta, nanti langsung nih 2 minggu paling lama langsung dapat 1,5 juta. 50%. Oh iya Bu, bener Bu, iya. Nah nanti Mbak Salma ya ikut juga ya. Itu money game atau Ponzi. Saya kenalin sedikit ya. Jadi Salsa kasih uang ke saya 1 juta. Nah, kemudian saya kan terus nih dapat nasabah gitu, klien orang lah atau sasaran. Salma kasih uang 1 juta. Salsa langsung saya kasih uangnya Salma 1,5. Lalu kemudian Brian dapat lagi. Salsa saya kasih uang dari Brian. Itu money game. Oh, Sabrina ikut. Brian saya kasih uang yang dari Sabrina. Terus gitu. Padahal kan proses pemberian return atau hasil usaha investasi itu kan nggak seperti itu. Usahanya dijalankan, lalu operasional berapa, dapat laba berapa, keuntungannya berapa. Itu secara laporan keuangan akuntansi ya akuntabel. Enggak dengan cara saya kasih return ke Salsa karena saya dapat uang dari Salma, ke Salma saya dapat uang dari Brian, ke Brian saya dapat uang dari Sabrina, gitu terus. Suatu saat kan akan boom. Kalau nggak ada orang lain yang join gimana? Padahal dia udah semakin banyak dapatnya. Itu money game atau Ponzi, tulisannya P-O-N-Z-I, Ponzi. Mohon izin Bu, berarti tidak, apakah hanya terbatas pada dana atau uang saja? Apakah bisa diperluas? Artinya misal kita arisan tapi pakai misal menyimpannya itu bukan uang, namun dalam bentuk lain, misal sertifikat Bu. Apakah bisa juga disebut bank gelap Bu? Oh enggak. Jadi di sini aktivitas dari warga negara ya yang dilarang, yaitu menghimpun dana. Kalian kalau tidak punya bank, simpelnya gitu, ya kalian nggak boleh menghimpun dana dari masyarakat. Kalau kalian pengen usaha menghimpun dana, ya kalian buat bank, kalian buat BPR. Artinya gitu. Berarti hanya terbatas pada dana saja ya Bu ya? Iya, nggak bisa menerima benda atau lain. Kalau safe deposit box itu tadi fitur produk dari bank untuk menyimpan surat, hanya nyimpan aja. Kita menyimpan surat itu di safe deposit box. Jadi misalnya ijazah-ijazah saya gitu ya, dari TK sampai ijazah yang terakhir saya simpan di safe deposit box gitu. Surat-surat penting lainnya juga boleh apapun, tapi ya tentu saja dengan bayar ya setiap tahunnya sekian gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, jika tidak ada, saya screenshot dulu ya. Ini slide pertama, kemudian slide kedua. Oke, ya, saya stop dulu recordingnya.